Lanjutan bab 8. Hukum-hukum yang mengatur sterilitas persilangan pertama dan hibrida. Sekarang kita akan melihat sedikit lebih rinci kondisi-kondisi dan aturan-aturan yang mengatur sterilitas persilangan pertama dan hibrida. Tujuan utama kita adalah untuk melihat apakah hukum ini menunjukkan atau tidak menunjukkan bahwa spesies-spesies telah dianugerahi kualitas ini secara khusus, agar dapat mencegah persilangan mereka dan membaur secara membingungkan. Aturan-aturan dan kesimpulan-kesimpulan berikut ditarik terutama dari gaya Gardner yang mengagumkan tentang hibridasi tanaman. Saya telah berusaha payah untuk memastikan seberapa jauh ini berlaku pada hewan dan mengingat betapa sedikitnya pengetahuan kita berkaitan dengan hewan hibrida dan betapa saya terheran-heran menemukan bagaimana aturan-aturan yang sama pada umumnya berlaku atas dua kingdom itu. Tadi telah dinyatakan bahwa tingkat kesuburan persilangan pertama dan persilangan hibrida beranjak dari 0 hingga kesuburan sempurna. Mengherankan betapa banyak cara yang aneh untuk memperlihatkan gradasi ini, tetapi hanya garis besar fakta-fakta yang paling jelas yang dapat diberikan di sini. Bila tepung sari dari suatu tanaman dari satu famili ditempatkan pada kepala putik dari famili yang berbeda, ini hanya memberikan pengaruh tidak lebih daripada sebanyak debu anorganik. Dari kesuburan 0 mutlak ini, tepung sari spesies-spesies yang berbeda dari genus yang sama telah diberikan pada kepala putik suatu spesies, menghasilkan gradasi sempurna dalam jumlah benih yang dihasilkan sampai kesuburan hampir lengkap atau bahkan lengkap sekali. Dan seperti yang telah kita lihat dalam kasus-kasus abnormal, bahkan sampai ekses kesuburan melebihi yang dihasilkan tepung sari tanamannya sendiri. Dengan demikian, pada hibrida itu sendiri ada beberapa yang tidak pernah menghasilkan dan mungkin tidak pernah akan menghasilkan. Bahkan dengan tepung sari induk murni sekalipun, satu benih yang subur, tetapi dalam beberapa kasus ini, suatu jejak pertama kesuburan dapat dideteksi pada tepung sari atau spesies induk murni yang menyebabkan bunga hibrida yang layu lebih awal daripada dengan cara lain. Kelayuan bunga lebih awal dikenal sebagai tanda pembuahan yang masih pada tingkat permulaan. Dari tingkat ekstrim sterilitas ini, kita memiliki hibrida yang melakukan sterilitas sendiri yang menghasilkan sejumlah benih yang makin besar hingga mencapai kesuburan sempurna. Hibrida-hibrida dari dua spesies yang sangat sulit disilangkan dan yang jarang menghasilkan keturunan apapun pada umumnya sangat steril. Tetapi kesejaran antara kesulitan membuat persilangan pertama dan sterilisasi hibrida yang kemudian dihasilkan dua kelas fakta yang umumnya digabungkan sama sekali tidak benar. Terdapat banyak kasus yang di dalamnya ada dua spesies murni yang dapat disatukan dengan fasilitas luar biasa dan menghasilkan banyak keturunan hibrida. Namun hibrida ini sangat steril. Di sisi lain ada spesies yang jarang sekali disilangkan atau dengan sangat sulit, namun hibrida-hibrida ini ketika akhirnya diproduksi menjadi sangat subur, bahkan dalam batas-batas genus yang sama. Misalnya pada Dianthus, dua kasus pertentangan ini terjadi. Kesuburan, baik dari persilangan pertama maupun hibrida, lebih mudah dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan daripada yang dari spesies murni. Tetapi tingkat kesuburan juga merupakan pembawaan variabel, karena tidak selalu sama ketika dua spesies disilangkan dalam kondisi yang sama, namun tergantung sebagian pada keadaan tubuh individu-individu yang kebetulan telah dipilih untuk eksperimen. Demikian pula dengan hibrida, karena tingkat kesuburan yang sering sangat berbeda dalam berbagai individu yang dibesarkan dari biji kapsul yang sama dan terkena kondisi yang persis sama. Yang dimaksud dengan istilah afinitas sistematik adalah kemiripan antara spesies-spesies dalam struktur dan keadaan organ, terutama pada struktur bagian-bagian yang tinggi arti penting fisiologisnya dan yang sedikit berbeda pada spesies-spesies yang serumpun. Sekarang, kesuburan persilangan pertama dan hibrida yang mereka hasilkan sebagian besar diatur oleh afinitas sistematik mereka. Hal ini dengan jelas diperlihatkan oleh hibrida yang tidak pernah dibesarkan di antara spesies-spesies yang oleh para ahli sistematik digolongkan sebagai famili jauh. Sebaliknya, oleh spesies rumpun yang sangat erat umumnya menyatu dengan mudah. Tetapi kesesuaian antara afinitas sistematik dan kemudahan persilangan sama sekali tidak ketat.
Sangat banyak kasus spesies serumpun sangat rapat dapat diberikan yang tidak akan menyatu atau menyatu tapi dengan kesulitan sangat besar. Dan pada sisi lain, spesies-spesies yang sangat berbeda akan menyatu dengan amat mudahnya. Pada famili yang sama mungkin terdapat suatu genus seperti Dianthus yang di dalamnya terdapat sangat banyak spesies yang siap untuk disilangkan. Dan genus lain seperti Silene yang padanya upaya sangat keras untuk menghasilkan hibrida tunggal antara spesies-spesies yang sangat rapat telah gagal. Bahkan di dalam batas-batas genus yang sama kita menemui perbedaan yang sama ini. Misalnya banyaknya spesies Nicotiana yang telah lebih luas disilangkan daripada spesies dari hampir semua genus manapun. Tetapi Gardner menemukan bahwa N. acuminata yang bukan spesies yang berbeda secara khusus selalu saja gagal untuk membuahi atau dibuahi oleh tidak kurang dari 8 spesies Nicotiana lain. Banyak fakta yang analog dapat diberikan. Tidak seorang pun mampu menunjukkan apa jenis perbedaan atau berapa besarnya perbedaan dalam sifat yang dapat dikenali yang cukup untuk mencegah dua spesies bersilangan. Dapat diperlihatkan bahwa tanaman yang paling jauh perbedaannya dalam kebiasaan dan penampilan umum serta memiliki perbedaan mencolok yang sangat kuat pada setiap bagian bunganya, bahkan pada tepung sari, pada buah-buahan, dan pada keping biji atau cotyledon dapat disilangkan. Tanaman tahunan dan tanaman sepanjang tahun, pohon mudah luruh dan pohon yang selalu hijau, tanaman penghuni tempat berbeda dan selalu mencolok dan selalu cocok untuk iklim yang beda-beda, sering dapat disilangkan dengan mudah. Dengan persilangan timbal balik antara dua spesies, kasus yang saya maksudkan misalnya, pertama-tama kuda jantan disilangkan dengan keledai betina, dan kemudian keledai jantan dengan kuda betina, maka dua spesies ini dapat dikatakan telah disilangkan timbal balik. Sering terdapat kemungkinan perbedaan paling luas dalam fasilitas untuk membuat persilangan timbal balik. Kasus-kasus semacam ini sangatlah penting karena membuktikan bahwa kemampuan dalam setiap dua spesies untuk bersilangan seringkali sepenuhnya tergantung pada afinitas sistematik mereka atau pada setiap perbedaan yang dapat dikenali dalam seluruh kelompok mereka. Di lain pihak, kasus-kasus ini jelas menunjukkan bahwa kapasitas untuk bersilangan berkaitan dengan perbedaan susunan tubuh yang tidak kita lihat dan terbatas pada sistem reproduksi. Keanekaragaman hasil dari persilangan timbal balik antara dua spesies yang sama sudah lama diamati oleh Kölreuter. Untuk memberi suatu contoh, Mirabilis jalapa dapat dengan mudah dibuahi oleh tepung sari dari M. longiflora dan hibridanya yang dihasilkan cukup subur, tetapi Kölreuter mencoba lebih dari 200 kali selama 8 tahun kemudian untuk membuahi timbal balik M. longiflora dengan tepung sari M. jalapa dan gagal total. Beberapa kasus lain yang sama mencoloknya dapat diberikan. Thuret telah mengamati fakta yang sama pada rumput laut tertentu atau fusi. Lagi pula, Gardner menemukan bahwa perbedaan kemudahan dalam membuat persilangan timbal balik adalah sangat umum pada tingkat yang lebih rendah. Dia mengamatinya bahkan antara bentuk-bentuk yang berkaitan erat atau seperti Matthiola aunua dan glabra, sehingga banyak ahli botani menggolongkannya sebagai varietas. Merupakan fakta yang juga menarik bahwa hibrida yang dibesarkan dari persilangan timbal balik meskipun sudah tentu adalah campuran dua spesies yang sama, satu spesies yang telah digunakan sebagai bapak dan kemudian sebagai ibu, walau pada umumnya berbeda kesuburannya dalam tingkat kecil dan kadang-kadang dalam tingkat tinggi. Beberapa aturan tunggal lain dapat diberikan dari Gardner, misalnya beberapa spesies memiliki kekuatan besar dalam bersilangan dengan spesies lain, sementara spesies lain dan genus yang sama memiliki daya kemiripan yang mengesankan pada keturunan hibridanya, tetapi dua daya kemampuan ini tidak selalu berjalan seiringan. Ada hibrida-hibrida tertentu yang sebagaimana bisa memiliki sifat pertengahan antara dua induknya, selalu sangat mirip dengan salah satu dari mereka, dan hibrida seperti itu meskipun secara eksternal begitu sama dengan spesies induk murni mereka, dengan perkecualian yang amat jarang, sangat steril. Jadi sekali lagi, di antara hibrida-hibrida yang biasanya merupakan pertengahan dalam struktur antara induk mereka, individu-individu yang luar biasa dan abnormal kadang-kadang lahir.
yang sangat mirip dengan salah satu induk murni mereka, dan hibrida-hibrida ini hampir selalu steril sepenuhnya. Bahkan bila hibrida lain yang ditumbuhkan dari benih yang sama memiliki tingkat kesuburan sangat besar. Fakta-fakta ini melihatkan betapa lengkapnya kesuburan satu hibrida tidak bergantung dari kemiripan lahiriahnya terhadap induk murninya. Dengan pertimbangan berapa hukum yang sekarang diberikan yang mengatur kesuburan persilangan pertama dan kesuburan hibrida, kita melihat bahwa bila bentuk-bentuk yang dianggap sebagai spesies yang baik dan berbeda disatukan, kesuburan mereka akan berjenjang mulai dari 0 hingga kesuburan sempurna, atau bahkan kesuburan di bawah kondisi tertentu dianggap berlebihan. Bahwa kesuburan mereka di samping secara istimewa mudah dipengaruhi oleh kondisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan adalah dari variabel pembawaan, bahwa kesuburan sama sekali tidak selalu sama tingkatan pada persilangan pertama dan pada hibrida hasil persilangan ini, bahwa kesuburan hibrida tidak berkaitan dengan tingkatan mereka yang secara eksternal menyerupai salah satu induk mereka, dan akhirnya bahwa kemudahan pembuatan persilangan pertama antara dua spesies maupun tidak selalu diatur oleh afinitas sistematik mereka atau tingkat kemiripan satu dengan yang lain. Pernyataan yang terakhir ini dengan jelas dibuktikan oleh persilangan timbal balik antara dua spesies yang sama, karena bila satu spesies atau spesies yang lain digunakan sebagai induk jantan atau induk betina, umumnya ada suatu perbedaan, dan kadang-kadang perbedaan yang paling luas yang memungkinkan dalam kemudahan pengaruhi sebuah pernyatuan. Lagi pula, hibrida yang telah dihasilkan dari persilangan timbal balik sering berbeda dalam kesuburan. Seperti apakah hukum yang rumit dan luar biasa ini menunjukkan bahwa spesies-spesies memang dikaruniai sterilitas hanya untuk mencegah mereka tercampur aduk di alam? Saya kira tidak, karena mengapa tingkat sterilitasnya begitu ekstrim ketika berbagai spesies disilangkan, semua itu harus kita anggap sama pentingnya untuk mencegah mereka dari kemungkinan bercampur aduk? Mengapa tingkat sterilitas secara bawaan bervariasi pada individu-individu dari spesies yang sama? Mengapa beberapa spesies bersilangan dengan mudah namun menghasilkan hibrida yang sangat steril, dan spesies-spesies lain dengan sangat sulit disilangkan namun menghasilkan hibrida yang subur? Mengapa sering terjadi perbedaan yang sangat besar dalam hasil persilangan timbal balik antara dua spesies yang sama? Bahkan dapat ditanyakan mengapa produk-produk hibrida ini terjadi. Untuk memberi kepada spesies kekuatan khusus untuk menghasilkan hibrida dan kemudian menghentikan pembiakan mereka lebih lanjut dengan tingkat sterilitas berbeda, tidak persis berkaitan dengan kemudahan dari penyatuan pertama antara induk mereka, tampaknya suatu pengaturan yang aneh. Pada sisi lain, aturan dan fakta di muka tampak bagi saya jelas menunjukkan bahwa sterilitas persilangan pertama dan sterilitas hibrida adalah hanya kebetulan atau tergantung pada perbedaan-perbedaan yang tidak diketahui, terutama dalam sistem reproduksi spesies-spesies yang disilangkan. Perbedaan-perbedaan sangat khas dan sifatnya terbatas, sehingga dalam persilangan timbal balik antara dua spesies, unsur kelamin jantan dari yang satu sering akan bertindak bebas atas unsur kelamin betina yang lain, akan tetapi tidak dalam arah terbalik. Agaknya perlu dijelaskan secara panjang lebar dengan contoh-contoh apa yang saya maksudkan dengan sterilitas kebetulan pada perbedaan-perbedaan lainnya, dan bukan satu sifat yang secara khusus memang dianugerahkan. Karena kemampuan satu tanaman untuk dicangkokkan atau ditempelkan pada yang lain tidak penting bagi kesejahteraannya di alam. Saya menduga tidak akan ada orang yang mengira bahwa kemampuan ini adalah sifat yang diberikan secara khusus, akan tetapi akan mengakuinya sebagai kebetulan yang terjadi dalam perbedaan hukum pertumbuhan dari dua tanaman tersebut. Kadang-kadang kita dapat melihat alasan mengapa satu pohon tidak akan mengambil manfaat dari yang lain, berkenaan dengan perbedaan-perbedaan yang laju pertumbuhannya, dalam kerasnya kayunya, dalam masa aliran atau sifat getahnya, dan sebagainya. Tapi dalam sejumlah besar kasus, kita tidak dapat memberikan alasan apapun. Perbedaan besar dalam ukuran dua tanaman, yang satu tanaman berkayu dan yang lain tanaman berherba, yang satunya hijau sepanjang tahun dan yang lain gugur dan beradaptasi terhadap iklim yang berbeda, tidak selalu mencegah keduanya dicangkokkan satu sama lain. Seperti dalam hibridasi, demikian pula dengan mencangkok, kemampuannya dibatasi oleh afinitas sistematik, karena tidak ada satupun yang dapat dicangkokkan pada pohon-pohon yang termasuk keluarga yang berbeda jauh. Dan sebaliknya, spesies yang serumpun amat dekat dan varietas dari spesies yang sama biasanya dapat, tetapi tidak selalu dapat dicangkokkan dengan mudah. Tetapi kemampuan ini, seperti dalam hibridasi, sama sekali tidak diatur oleh afinitas sistematik. Walaupun banyak genus yang berbeda di dalam famili yang sama telah dicangkokkan satu sama lain,
Pada kasus lain, spesies dari genus yang sama tidak akan melakukannya satu sama lain. Pohon pir dapat dicangkok lebih mudah pada pohon quince atau mirip apel berwarna kuning yang digolongkan sebagai genus yang berbeda daripada pohon apel yang adalah anggota dari genus yang sama. Bahkan varietas pir yang berbeda-beda memiliki peluang bertingkat-tingkat dengan quince. Begitu pula berbagai varietas aprikot dan persik pada beberapa varietas pohon prim. Seperti yang ditemukan Gardner bahwa kadang-kadang terdapat perbedaan bawaan pada individu-individu yang berbeda dari dua spesies yang sama dalam persilangan. Maka Sagiret pun percaya bahwa ini terjadi pada individu-individu yang berbeda yang berasal dari dua spesies yang sama ketika dicangkokkan. Sebagaimana pada persilangan timbal balik, peluang untuk menghasilkan penyatuan sering jauh dari sama. Demikian pula yang terjadi dalam mencangkok. Misalnya, gooseberry biasa tidak dapat dicangkokkan pada buah karen. Padahal karen dapat dicangkokkan meskipun dengan kesulitan pada gooseberry. Kita telah melihat bahwa sterilitas hibrida yang memiliki organ reproduksi dalam keadaan tidak sempurna adalah kasus yang sama sekali berbeda daripada kasus kesulitan menyatukan dua spesies murni yang memiliki organ-organ reproduksi sempurna, namun dua kasus berbeda ini semakin meluas secara paralel. Sesuatu yang analog terjadi dengan mencangkok, karena Toen menemukan bahwa 3 spesies Robinia yang berbenih bebas pada akarnya sendiri dan yang dapat dicangkokkan tanpa kesulitan pada spesies yang lain bila kemudian dicangkokkan menjadi mandul. Pada sisi lain, spesies tertentu sorbus bila dicangkokkan pada spesies lain akan menghasilkan 2 kali lebih banyak buah daripada bila dicangkokkan pada akarnya sendiri. Kita diingatkan dengan kenyataan yang terakhir ini mengenai kasus-kasus luar biasa Hippeastrum passiflora dan sebagainya yang berbenih lebih banyak bila dibuahi dengan tepung sari spesies lain daripada bila dibuahi dengan tepung sari dari tanaman itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa meskipun ada perbedaan jelas dan fundamental antara penempelan atau adhesi dari keturunan yang dicangkokkan dan penyatuan unsur jantan dan betina dalam tindakan reproduksi, namun terdapat tingkat kesejaran dalam hasil mencangkok dan menyilangkan spesies-spesies yang berbeda. Dan ketika kita harus melihat pada hukum-hukum aneh dan kompleks yang mengatur adanya peluang bagi pohon-pohon untuk dapat dicangkokkan satu sama lain sebagai suatu kebetulan pada perbedaan-perbedaan yang tidak diketahui dalam sistem vegetatif mereka. Maka saya percaya bahwa hukum-hukum yang lebih kompleks yang mengatur peluang persilangan pertama adalah kebetulan pada perbedaan yang tidak diketahui, terutama dalam sistem reproduksi mereka. Perbedaan-perbedaan dalam kedua kasus ini seperti yang dapat diperkirakan sampai tingkat tertentu mengikuti afinitas sistematik dengan setiap jenis kemiripan dan ketidakmiripan antara makhluk-makhluk hidup yang dicoba untuk diungkapkan. Fakta-fakta ini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa kesulitan lebih besar atau lebih kecil baik pada penyilangan maupun pencangkokan berbagai spesies adalah sebuah karunia istimewa. Sekalipun pada kasus persilangan, kesulitan ini sama pentingnya untuk ketahanan dan stabilitas makhluk-makhluk tertentu. Sebagaimana dalam kasus mencangkok, hal itu tidak penting bagi kesejahteraan mereka. Sebab-sebab sterilitas persilangan pertama dan hibrida. Kita sekarang dapat melihat lebih dekat pada kemungkinan sebab-sebab sterilitas persilangan pertama dan persilangan hibrida. Kedua kasus ini secara fundamental berbeda karena seperti yang baru saja dibahas, dalam penyatuan dua spesies murni, elemen seksual jantan dan betina itu sempurna, sedangkan pada hibrida tidak sempurna. Bahkan dalam persilangan pertama, semakin besar atau semakin kecil kesulitan dalam mempengaruhi penyatuan tampaknya tergantung pada beberapa penyebab yang berbeda. Kadang-kadang harus menjadi kemustahilan fisik pada unsur jantan untuk mencapai ovula, seperti yang akan terjadi pada tanaman yang memiliki putik terlalu panjang untuk tabung tepung sari agar mencapai ovarium. Juga telah diamati bahwa ketika serbu sari dari satu spesies ditempatkan pada stigma spesies serumpun yang jauh, meskipun tepung sari menonjol, mereka tidak menembus permukaan stigma. Sekali lagi, unsur jantan bisa mencapai unsur betina tetapi tidak mampu menyebabkan embrio untuk berkembang, seperti yang telah terjadi pada beberapa eksperimen turret difusi.
Tidak ada penjelasan dapat diberikan dari fakta-fakta ini, melebihi dari mengapa pohon tertentu tidak dapat dicangkokkan pada pohon lain. Akhirnya, embrio dapat dikembangkan dan kemudian mati pada periode awal. Alternatif terakhir ini belum cukup menjelaskan, tapi saya percaya dari pengamatan yang disampaikan kepada saya oleh Mr. Hewitt yang telah memiliki pengalaman luas dalam hibridasi burung-burung gallinaceus, bahwa kematian dini embrio merupakan penyebab yang sangat sering dari sterilitas pada persilangan pertama. Saya awalnya sangat enggan untuk percaya pada pandangan ini karena hibrida ketika baru lahir umumnya sehat dan berumur panjang seperti yang kita lihat dalam kasus gagal biasa. Namun hibrida berbeda keadaannya sebelum dan sudah kelahiran. Ketika lahir dan tinggal di sebuah negara di mana dua induknya bisa hidup, mereka umumnya ditempatkan di bawah kondisi kehidupan yang sesuai, tapi hibrida mengambil bagian hanya setengah dari sifat dan kondisi jasmani ibunya. Sehingga sebelum kelahiran, asalkan dipelihara dalam rahim ibunya atau di dalam telur atau biji yang dihasilkan oleh induknya, mungkin terkena kondisi yang tidak cocok dihasilkan dan akibatnya dapat mati pada periode awal. Lebih terutama karena semua makhluk yang masih sangat muda sangat peka terhadap kondisi yang merugikan atau tidak wajar dari kehidupan.